Sudah? Oke. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai? Pertanyaannya ade doang. Perempuan yang sudah diceraikan digauli atau digenjot itu berzina atau enggak? Sekali lagi, perempuan yang sudah diceraikan digauli atau digenjot itu, ya digenjot lagi itu berzina atau tidak? Nah, ini salah tafsiran ini. Saya nggak tafsir itu, kamu disuruh baca nggak mau. Ini bukan tafsiran. Kalau tafsiran lain lagi di bawah. Bacakan 51-nya aja Bunda, biar Sebentar, dia sebentar, jangan biar Kelly. dia Bacakan. mengerti bahwa lanjut. Kamu bacakan. Kalau kamu tidak. Sekali lagi. Sekali gitu. lagi. Kamu baca. Kalau mau baca nggak? Saya aja bisa baca dari situ. Iya baca. Perempuan yang sudah diceraikan digauli atau digenjot lagi itu berzina atau tidak? Coba dikasih besar Pak, coba dikasih besar tulisannya. Yuk, 70 orang melihat. Dalilnya aja. Saya bukan ketafsir. Saya membacakan yang tertulis. Ya, boleh menggauli kembali dari perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai. Pertanyaannya, perempuan yang sudah diceraikan digauli atau digenjot lagi itu berzina atau tidak? Coba besar, coba tulis besar tulisannya. Sekali lagi, 1, 2, saya aja dari sini ya bisa. Gini Bunda, bilang aja Al-Ahzab 51 kamu udah pernah baca belum? Buka aja. Kamu pernah baca nggak? Saya tanya. Udah nggak usah ya. Ya. Nggak punya Ini ilmu. ajaranmu melegakan perzinahan dan pelaku pezina itu nabimu, nabi. Makanya saya bilang nabi cabul. Selamat pagi Muhammad. Ya, selamat pagi penyembah manusia. Selamat Iya, pagi penyembah juga batu. sebentar. Selamat pagi juga penyembah Allah bajingan. Selamat pagi. Ya, Islam Ya, Kristen. gimana Moran? Islam Kristen kamu? Islam Penyembah atau Kristen? yang Sudah jemuran. ditanyain langsung. Islam atau Kristen? Penyembah yang jemuran. Islam atau Kristen? Penyembah tiang jemuran. Oke, Selamat Om Ji pagi. tolong sebentar. Om Ji tolong tunjukkan gambar ya. Ada kubah yang atasnya itu tulisan Allah. Kita lihat siapa yang digantung di atas kubah ini. Allahnya. Gambar masjid kubah yang atasnya ada asma Allah dibesarkan. Kita lihat ya, siapa yang digantung tiap hari kepanasan kedinginan. Sabar ya umat-umat yang nyembah si bajingan, sabar. Ada Om Ji? Ada. Gambar kubah yang Ada. Allahnya ngantring di atas itu. Ada. Apa yang nggak ada? Thank you Om Ji. Kita lihat ya siapa yang di tiang sampai hari ini. Ya, apakah Adalah. Yesus? Apakah Allah yang digantung tiap hari sekarang? Oh, Ada gambar fullnya nggak? Kubahnya ada nggak? Kubah Ini terus kubah. tulisan Allah. oke. Yang full. Yes. Bentar. Full mah ini. Nah, gedein. Oh, Itu ini Allah ya. nggak kelihatan sebentar. Nggak Kan Allah. Cuma nggak kelihatan. Allahnya nggak kelihatan. Itu yang kuning itu. Eh. Yang kuning itu. Bentar. Ada banyak. Nah, Ini. yang jelas Om Ji yang ada Nah, di atas kubah. Tuh ditusuk Ya. lagi tuh. Oke Muhammad, kamu nggak kasihan itu Allah di atas itu digantung? Kan Allah kan tidak serupa dengan makhluknya, dia nggak bisa kelihatan, tapi dia bisa di atas kubah. Kamu nggak kasihan? Ya, harusnya dikasih payung atasnya itu supaya nggak ditaiin burung. Ya, Allah kalian itu bersemayam ya di atas itu kubah tiap hari. Nggak kasihan? Berjemur terus itu. Gimana ini Allahnya digantung terus di atas kubah?
Ayo. Kan Allahmu nggak kelihatan, tapi dia di atas kubah itu. Hanya dikasih payung. Saran saya buat umat Islam, di atas itu, di atas Allah dikasih payung kecil supaya nggak ditaiin burung. Kalian nggak kasihan tuh, ditaiin burung dia itu si Allah. Tuhannya orang Islam digantung di atas kubah. Itu jelas kok. Pertanyaannya, itu siapa yang tuh? Nama apa itu? Muhammad dibuka. Siapa itu? Malu. Ngomong-ngomong jemuran saya kasih ini malu. Yang sampai saat ini dijemur di atas panas-panas itu di atas kubah siapa? Itu tulisan apa? Nama siapa itu? Jantung di Muhammad. Itu loh. Itu di atas kubah huruf apa itu? Coba kalian baca. tuh nggak punya Di atas kubah itu siapa? Coba baca. Malu. Hah? Di atas kubah itu loh. Siapa? daripada kalian Tuhannya. Ya. Kalian menuhankan ya Tuhan yang di atasnya kubah cuma ditaiin burung. Makanya saran saya dikasih payung. Itu kan kalau burung naik ke situ cuma berak gitu. Kan kalian nggak kasihan? Nggak kasihan Allah diberakin itu? Bu Aisyah, kasihan ya Islam dia. Kasihannya gini, serba salah ya. Dulu pasangnya bulan sabit, kan ketahuan, ketahuan bahwa itu dewa bulan, ya kan, simbol Satan juga. Nah, mereka udah gerah juga sebagian, diganti dengan huruf Allah. Ternyata Justru sekarang Allahnya digantung, ditusuk. Lebih hina lagi, masa Allah jadi jemuran di atas itu? Kasihan kan Islam. Kalian ini serba susah hadapi Kristen, saya kasih tahu. Yesus itu di atas kayu salib itu sudah naik ke surga. Lah Allahmu sampai sekarang itu dijemur di atas. Hah? Ujung-ujungnya diberakin sama burung, kena tai burung. Udah tuh Allahnya kalau hujan sambar petir Bunda. Ngomong-ngomong tai Petir, burung, Bunda. ngomong-ngomong tai burung ini lihat nih. Mereka pikir itu Ka'bah itu suci ya. Ini tai burung nih, sebentar. Nih. Mana ya? Nih, ini Ka'bah nih. Lihat nih. Nggak kayak burung ya Om Ji. Nih. Katanya rumah Allah. Kok rumah Allah di tembok? Itu burung itu penistaan, tau nggak? Burung ini sungguh keterlaluan. Cari nih burung ini, kenakan pasal penistaan. Sama Om Ji, burung itu abis dari situ ke atasnya kubah itu. Jadi dia berdiri di atasnya Allah untuk diberakin. Makanya saran saya, teman-teman tahu nggak? Zaman dulu kan ada payung dia masukin di kepala itu loh, kayak topi itu loh, betul nggak? Ada kan? Payung kecil ya kayak helm tapi payung itu loh. Ya? Nah saran saya, iya, saran saya kubah itu dikasih payung supaya Allah nggak diberakin tai burung. Gimana itu? Ya? Yang berkualitas naik, ya? Kasihan Nggak kesurupan. Diomongin nggak naik. Begitu nanti dibalikin katanya penistaan, padahal naik-naik. Menyembah tiang jemuran. Begitu saya tunjukkan bahwa Allah mau tiap hari dijemur. Gimana sih? Shalom teman-teman. Shalom. Ya, shalom bravo. Salam. Om Ji, ya izin sebentar. Om Ji bisa dilihatkan tadi gambar yang ada tulisannya Allah. Boleh. Naik-naik Ada satu yang kesurupan, lagi bawa-bawa ini, tiang jemuran.
Dikonter balik bahwa Allahnya tiap hari dijemur, diberakin burung, marah-marah. Bisa. Ya, kan awalnya bulan Sabit diganti dengan tulisan ini. Ntar lagi ini malu dihilangin. Nanti muncul masalah lagi. Ini masjid apa tempat main sirkus gitu. Nah gini loh, kalian ya, jangan ditutup Om Ji. Kalian bawa-bawa Tuhan dijemur di tiang jemuran. Udah bangkit. Nah pertanyaan yang sampai saat ini ada ya, ini loh. Allah kalian jemur. Masa ada di atasnya genteng itu? Hah? Ditusuk lagi pakai besi. Bunda, ini ada tamu disapa dulu ya. Ya, lanjut. Mbak Assalamualaikum. Kelly. Oke, selamat pagi Pak Mau. Selamat pagi. Iya, Islam Kristen, Pak. Kristen. Lanjut, Mbak. Kristen. Kenapa Bang tadi Anda mengucapkan salam? Assalamualaikum. Kristen. Paham nggak? Artinya apa Bang? Assalamualaikum itu kan ucapan salam, selamat untukmu. Jadi apa salahnya di situ? Oke, dengan nggak apa-apa. Oke. Baik, Bapak Kristen. Tuhannya Iya. siapa Pak? Apanya? Tuhan Anda siapa Pak? Tuhan saya, ya Tuhan lah. Kok nanya Iya lagi? siapa Pak? Emang Jangan berapa mengaku tuh? Kristen, Anda nggak mengenal Tuhanmu. Karena Tuhan orang Kristen itu menyatakan dirinya Pak. Ayo, Tuhan Anda mana? Emang Tuhan Anda menyatakan dirinya di mana? Udah, Bapak saya tanya, Tuhan Anda siapa? Tuhan saya lah. Ya siapa nama Tuhanmu? Kan ada nama. Kan manusia memberi nama Tuhan sesembahan. saya Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus. Bapak Iya. percaya Yesus Kristus itu sebagai apa Pak? sebagai juru selamat umat manusia. Dan Tuhan juga kah? Iya. Oke, lanjut Bunda. Nah, oke, saya. Baik Om Ji. Kamu tadi mengucapkan kata Assalamualaikum. Ya, Ya. kamu bilang cuma memberi salam. Tapi tahukah Anda bahwa Assalamualaikum itu adalah terminologi Islamik yang disampaikan dari neraka? Hah, dari neraka. Iya, itu Al-Quran yang catat. Kamu tahu itu? Tapi artinya kan itu kan. Ya, tapi kan dari alamatnya itu, sumbernya itu dari neraka. Jadi orang-orang yang di dalam neraka lah yang mengucapkan salah Assalamualaikum. Ada ya, ada pula dari neraka. Gimana ceritanya itu? Ais, makanya jangan kalian Kristen ya, itu jangan nggak tahu, tapi mengambil dari Islam tanpa kalian ketahui artinya. Mana sih ini? Nih, assalamualaikum. Assalam. X-nya double. Nah, nih langsung nih muncul. Nih, surat Al-Araf 46. Tuh lihat ya. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir. Dan di atas Araf, ada orang-orang saling mengenal. Masing-masing dengan tanda-tandanya. Nah, mereka menyeru penghuni surga. Berarti ada penghuni surga dan neraka dong. Waktu mereka menyeru penghuni surga, Assalamualaikum atau Salamun alaikum. Mereka belum dapat masuk, tapi mereka ingin masuk. Jadi orang menyerukan Assalamualaikum itu dari neraka. Bapak dari neraka kah? Menyalami kami yang di surga? Penjelasannya bukan seperti itu sebenarnya itu. Oh, Bapak sendiri aja itu yang buat kayak gitu. penjelasannya bukan seperti itu. Oh, Itu data Al-Quran Pak Mau.
Anda Ini bukan data Al-Quran. pemilik Al-Quran kan? Kamu kan katanya Kristen. Silakan kau terangkan Al-Quran kalau kamu mampu. Silakan. Kalau berdebat dengan orang itu, kalau ditanya itu apa artinya, orang itu punya jawaban sendiri juga. Kamu sekarang yang saya tanya kau. Saya nggak Kau tahu. bilang, kau bilang artinya bukan seperti ini. Ya kan? Kau bilang, kamu sendiri bilang artinya bukan seperti itu. Berarti kamu tahu. Nah sekarang terangkan buat saya, apa artinya ini? Nggak tahu lah. Nah silakan. Sekalipun kau bisa nyamar, kalaupun ke Kristen, gua hajar lu sekarang. Ayolah main hajar-hajaran kita yuk. Ayo. Nah sekarang kau terangkan. Nih, tunggu Om Ji, kita jangan berdebat. Bang Mao kan Bang Islam Om Ji dia. ngasih Dia Islam. tahu, iya baik. Iya. Memberitahu bahwasanya salam itu hanya untuk penghuni neraka. Kenapa Anda mau mengucapkan salam itu? Itu aja diperdebatkan. Iya Gara-gara nggak boleh Bang, Nggak saya usah aja. kamu nggak usah Gini, gaya, jangan Bang gaya Mao, lo. saya jawab. aja yang pernah di Islam tidak mau Ya, lu mengucapkan jawab. salam itu lagi. Dengar ya. Kapolri aja, Kapolri itu Kristen itu. Dia selalu Iya, Nggak ada urusan, dia sekarang karena urusan saya dengan kau. Karena dia nggak tahu. Saya kasih kau tahu, kau bilang artinya bukan seperti itu. Kau kan model Islam tuh. Giliran Al-Quran dibuka, artinya tidak seperti itu. Suruh artikan sendiri, nggak ngerti. Nah sekarang coba kau artikan sendiri. Yang bilang Menyeru mau- penghuni surga. Di atasnya ada penghuni surga dan neraka. Lalu mereka berseru karena mereka tidak dapat masuk. Tapi mereka ingin masuk, berarti dari neraka. Itu keterangan dari sini. Nah sekarang kau bilang bukan. Silakan kau artikan. itu gak masuk akal. Kok nggak masuk akal? Itu Al-Quran Bang Mao. Quran- Jadi Quran Anda nggak jangan masuk akal sembarangan ya? mengucapkan salam. Sama Maksud kita botol. di situ. Hei, mau botol. Jangan Al-Quran kasar-kasar. berarti nggak masuk akal ya? Jangan kasar-kasar bro sekali. Aku kenal Kau sama lebih kasar loh. Kenal Kau sama bilang kau. Al-Quran itu nggak masuk akal. kita satu daerah kita. Jangan kasar-kasar. Aku Kau kenal itu sama ya. kau udah. Kau itu kasar sama Al-Quran sendiri. Kau malah ngomong kita yang kasar. Maksud kita di sini Bang Mao, Ya, biar kalau Anda mau jangan betul-betul mengucapkan saya salam kenapa? yang salah. Anda beragama Kristen Ngomong baik-baik, ya. hanya dianjurkan mengucapkan shalom. Ya Bukan udah. mengucapkan salam Baik, orang Pak. lain yang Baik, dari baik. neraka Oke. itu. Kita mengajari Anda Bang Mao. Iya, saya udah tahu. Ya udahlah, jangan Ya diperpanjang. udah, Nah, lanjut. Nah, berarti ya udah udah. ya. Ya, tapi Ya maksud udah, gitu saya Jangan terpancing bilang nggak sama masuk Anda. akal. Sebentar, saya terpancing sama Anda. Anda tuh mengambil gaya-gaya Islam gitu loh. Gaya-gaya Islam pertama salam. Kedua, ketika dibukakan ini, ya kan? Kamu kan tadi bilang di mana? Dibukakan ini, kamu bergaya Islam dengan berkata apa? Artinya tidak seperti itu. Ya kan? Harusnya kalau sudah dibukakan begini, oh iya ya. Sebagai Kristen lihat dong, cerdas dong. Orang Kristen kan cerdas kalau lihat ayat langsung tahu. Kenapa sekarang kamu malah mengatakan artinya tidak seperti itu? Nah oke, saya beri Anda kesempatan. Ya kan? Silakan terangkan artinya. Anda nggak mampu. Nah makanya betul kata Sis Kelly, setelah diberitahu, ya Anda harus ya melakukannya. Hati lah kita. Ya, tanda Maksudnya kutip aja. merendahkan diri Iya. untuk meminta maaf kalau kita Nggak usah Sis. Kalau saya sih nggak perlu. Iya, Yang penting kalau lu saya Kristen. sadari Nah, itu lu maksud diam Om aja, Ji. udah ya sudah gitu. Ya Nah, udah. lain kali Itu jangan. dari Tadi udah lanjutlah. Nah, jangan lagi Kristen mengucapkan Assalamualaikum. Ya, kalau saya ya, kalau Anda masih mau ya terserah. Tapi saya membukakan data ini. Iya, itu maksud Om Ji tadi ya Bang Mao. Kita bukan berdebat, tetapi kita hanya menunjukkan kebenaran. Bahwasanya kita orang Kristen jangan mengucapkan salam itu, karena itu salam orang-orang yang dari neraka. Itu maksud Om Ji dan Bang Laskar tadi. Jadi kita nggak ada berdebat ya Bang Men. Anda panas ya, kasihan.
Sorry Ya, ya tadi. Saya curiga Anda ini Islam. gitu aja Bang Mau. Oke, ini Biasa. cuman kesalahpahaman. Oke, mari kita Tanya aja merendahkan diri Muhammad kita. menurut dia siapa? Boleh Iya. itu. Saya. Bukan, Muhammad yang dikatakan di dalam Al-Quran dan menurut para Muslim itu adalah nabi terakhir. Silakan. Nggak kenal aku sama Muhammad. Ngapain ditanya sama aku? Berarti itu dongeng ya, sampai abang aja nggak kenal ya? Mana kenal aku itu? Oh, Gak urusanku itu. Oh ya udah. Muhammad bang tahu nggak? Ya udah. Itu Muhammad itu adalah pezina paling kuat menurut saya. Gak bisa Muhammad itu manusia cabul mau. Iya. Nggak bisa manusia cabul. ikut-ikutan di sini ya. Akun saya nanti dikejar-kejar orang ini. Oke, Bang mau di bawah aja ya. Kalau nggak mau ikutan takutnya nanti abang tertombak ya. Nggak apa-apa ya. Ya, Oke, ya, ya. terima kasih Bang Mau. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Shalom. Shalom. Sopi Alamin, silakan Anda naik. Dari tadi ku jambak kau nggak naik. Salon bapak kau yang salon ya. Naik aja kau sah. Allah kau udah ke salon. Rambutnya yang keriting itu Muhammadmu. Allah yang pemuda amrat berambut keriting, berambut Iya, rambut hijau. keriting. Berpakaian berjubah hijau. Muhammadnya Pantesan juga ya, orang Islam tuh pernah suka warna mewarnai hijau rambutnya ya. merah loh. Warna merah gitu. Mamatnya. Iya. Nah, yang jadi Matanya besar pertanyaan itu? itu salon mana? Enggak, mata besar Muhammad itu Mewarnai merah yang rambutnya. hampir keluar itu gimana itu udah dibawa ke dokter enggak itu untuk mengobati matanya? Nggak bisa diobati itu. Nggak bisa diobati. Memang sudah ciri-cirinya. Ya. Eye Center Indonesia aja angkat tangan kok. Nggak bisa, mau di laser nggak bisa. Naik aja aku di mana? Nggak ada ajaran Kristen mencabuli. Kalau Muhammad banyak, terutama di Al-Ahzab 50:51 itu. Itu ajaran Allahmu untuk Muhammad. Ya. Terus asbabun nuzulnya itu yang mentusbol dari belakang, wanita itu hanya tempat bercocok tanam. Sudah kau baca? Biar kau pinter. Orang Kristen nggak ada yang seperti kau bilang. Kau cari asbabun nuzulnya Al-Baqarah 223. Kenapa keturun itu? Kenapa dikatakan istri itu adalah tempat bercocok tanam? Rendah kali kalian perempuan Islam. Kalian hanya untuk tusbol. Juga ya, dan juga Sis Kelly, Ya. wanita atau istri yang ada di Islam tuh boleh ditukar. Firman Allah mengatakan, jika kamu mau menukar perempuanmu dengan perempuan lain, nah syaratnya adalah barang yang sudah dikasih jangan ditarik kembali. Nah, itu aja syaratnya. Misalnya ini si Kosim nih ingin udah bosan nih sama gua punya istri nih. Udah kendor sebagainya. Gua mau tuker Boleh. Boleh. Syaratnya hanya harta yang sudah dikasih jangan diambil kembali. Itu. Jadi wanita itu hanya dihargai sebatas yaitu pemberian itu. Pekcun itu. Itu boleh ditukar. Nih aku bukain ya. Kita lihat. Wanita juga nggak boleh berenang di tempat umum, nggak boleh pakaian, perhiasan. Ya kan, kalau emas nanti ngincer sama Muhammad. Nih, tuker. Nih Anissa. Nih aku bukain ini. Nah. Lihat ya. Ya
kita ngomong-ngomong ya, ini ada datanya. An-Nisa, nih ya, Al-Qur'annya ya, Quran Karim. An-Nisa, Nisa berapa, Om Ji? ayat 20, ayat 20. Mari kita cek di sini, tolong Laskar. Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak, janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? Artinya di sini boleh ya, jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang Tapi di lain. sini lihat ini. Jika, tolong dibaca nih, sis. Jika kamu hendak menukar perempuan dengan perempuan yang lain. Oh, udah itu tahun berapa Al-Qur'annya, Om Ji? Ini tahun 70-an. Oh, ini saya Al-Qur'an udah tahun 2000-an. Diubah supaya tidak kelihatan vulgar. Tidak kelihatan Bukan istri berarti ya, Bang? Di situ iya, ya. kamu hendak menukar perempuan. Tapi boleh, istri juga boleh, bisa, Iya, tapi menukar. Jauh itu bisa menjadi istri, Bang. Betul, jauh. Iya, istri. Jauh Yang itu. di Kemenak ini istri ini malah lebih parah nggak sih? Mustibdallah ya, mustibdallah. Menukar. Iya. Mereka sering bilang, enggak ini cerai. Nah, kalau cerai talak. Ini bukan talak. Nggak ada penjelasan talak di situ. Nggak ada. Nggak ada, mengganti Nggak ada. doang. Ganti, Artinya kalau nggak digantikan. ganti, Berarti tanpa tuker. dicerai di sini ya, Bang? Enggak. Ya, Nggak ada kata talak ibaratnya refreshing lah, healing gitu. Ini boleh. Jauzi. Makanya Jauzi. Boleh. Boleh. Ya memang inilah dia Al-Quran Anda. Masalahnya kalian Islam itu marah-marah karena berpikir tidak seperti itu. Nah, kenapa kalian marah dan berpikir tidak seperti itu? Jawabannya, karena kalian tidak baca Al-Quran. Kalian tidak tahu. Cuma senangnya apa? Dengar dongeng dari Habib-Habib, dari Ustadz-Ustadz dongeng. Giliran begini kalian nggak pernah tahu. Dikasih tahu, ini karangan Oten katanya. Loh, Kalian langsung kalau tolak. mereka pasti nanti suruh baca Arabnya. Kok bersembunyi di bahasa baca aja. Arab? Kalau kamu nggak tahu arti bahasa Indonesia, emang kau orang Arab? Ya? Ini ada Arabnya nih. Tinggal kalian baca. Ada. Saya juga ada Al-Quran yang nggak ada terjemahannya ada. Kan di sini memang mengganti atau menukar, bukan menceraikan. Betul, mengganti. Iya. Ganti dulu Iya. Nah, kan ada tukar-tukar pasangan. Itu sebenarnya lahir dari Al-Quran juga. Nah, wanita bagaimana? Nah, misalnya boleh nggak wanita berkata kepada Allah atau kepada ustadz atau tanya sama Allah, kalau kita udah bosan sama suami nih, suamiku bocah ini, boyung, ya kan, useless atau membosankan. Om Ji, di ayat dua-duanya boleh menikahi istri bekas ayah kita. Ayat boleh juga, ayat dua-duanya. Pokoknya kalau Anissa kan tentang wanita. Ayat dua-duanya bukakan Om Ji. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Artinya perempuan itu bukan dikatakan cerai ya. Pada waktu lampau, berarti di masa lalu ayahnya telah menikahi perempuan itu. Lalu nggak tahu dikatakan ini dicerai apa tidak. Pada waktu lampau itu Pokoknya udah bekas menjadi lah. istri. Enggak, belum tentu. Karena di sini nggak ada dikatakan dicerai. Kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Artinya boleh. Kalau sudah nggak tahu dicerai apa enggak, ini nggak diceritakan ya. Pokoknya di Islam itu ya kalau soal wanita, nomor 1 dibahas. Wanitanya juga sama.
ustazahnya juga sama. Bahasnya yaitu lulusan terbaik untuk Qurratul Uyun, Kama Sutranya Islam adalah memang Islam, Muslimah. Number one tuh. Coba buka bang. Nih ya. Seru nih. Nih si Ustadz Kolim, yuk kita selingi bagaimana Islam praktis dan efisiennya. Itulah Islam. Jangankan kisah dalam Alkitab di ATM kan, ambil tiru modif, di lagu juga sama. Ya kan, angpau dia ganti dengan ciangpau. Ya kan, angpau berbentuk kotak. Ya kan, nah, mereka juga niru. Ya, tiap kali mau Idul Fitri dikasih angpau, tapi warnanya hijau. Kan bodoh, ang itu yang merah. Ya kan? Sekarang dia punya pohon Natal, ya pohon Natal. Mereka ubah jadi hijau, kasih pohon ketupat. Tian Mimi, joget Tian Mimi Nah, katanya. nih sekarang lagu Tian Mimi, yuk. Lanjut. Nih. Ya Rasulullah, dia utusan Allah, jadikan ia panutan kita agar bahagia. Ya Muhammad, dia nabi kita, bersolawatlah kepadanya, hanya Aduh. kepadanya. Bang Omji, bukankah orang Islam nggak boleh loh? Nggak boleh ini nyanyi-nyanyi kalau beribadah. Kenapa ini nyanyi-nyanyi? Kan mereka hanya boleh bersalawat. Betul ya. Ya, Aduh, iya ada kasihan Tuhan sini selain Allah. Sekarang udah banyak niru-niru ya Omji. Lihat ini Memakai pakai lagu-lagu lilin, rohani. nyanyi lagu Biar- Tian Mimi. Iya kan? Apa kalian nggak malu ya? Hah? Aduh, itu katanya lagu. nggak boleh nyanyi-nyanyi, Iya, nggak itu boleh. Ya, Kenapa itu boleh? dari lagu Teresa Teng, ya kan lagu yang terkenal Mandarin. Kalian nggak malu ya? Hah? Ini si Ustadz Kolim ini lihat nih dia nih. Kok kalian ikut-ikutan nyanyi? Kok bisa-bisanya tiada Tuhan selain Allah? Tian Mimi itu kan artinya madu yang manis. Aduh, Kalian ini Islam. Yuk dengar lagi sampai habis ya. Ya Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Allah. Saya lanjut ya. Allah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. berarti nggak ada Tuhannya, cuma Allah. Berarti mereka nggak punya Tuhan. Lagu Mandarin yang sangat terkenal menyejarah, berbicara tentang madu yang manis, kau ubah menjadi ya Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Aku Ampun naik deh. aja, kita debat, kita buktikan ilmumu sampai di mana. Nggak malu ini Keislamanmu, orang-orang. silakan. Naik aja aku. Naik kakak. Oke, Kakakku yang teman-teman, cantik. aku turun ya. Thank you ya, saya mau pergi tugas. Waduh, nanti yang buka data siapa Om Ji? Aku cuman punya Al-Quran. Ya, tapi saya masih pergi. Mau kemana Om Ji? Ada tugas, ada janda yang masih nganggur. Katanya kalau 3 bulan nggak dipakai mau disita negara. Waduh. Nah, jadi aku Ayo. mau nyelamatin dulu. Oh, nanti jangan dikawinin ya Om Ji.
Ya kan Indonesia kan semua rata-rata dipegang oleh Islam. Presidennya Islam. Ketua PPTAK-nya juga Islam ya kan. Katanya kalau Islam itu pinter. Ya kan? Nah rasain Iya, lo betul. sekarang. Ya rekening dibekukan. Ya kan? Menjerit-jerit. Ya. Kemudian tanah nggak dipakai 2 tahun disita. Nusron Oh, itu. kalau Ya itu kan? enggak yang kayak gini tuh Bang, yang dipakai oleh perusahaan sebagai HGU atau HGB. Kalau yang atas nama rakyat itu enggak. Nggak tuh, belum tentu, belum jelas juga Indonesia. Tapi Enggak, kalau selama rekening yang selama tanah itu belum ada SHM, nanti itu bisa Ya. menjadi milik negara loh. Milik diambil. Sekali. Nah, ini kan semua Iya, orang diambil Islam negara. yang bikin kan. Kayak begitu Nah, memang di beritanya. kemudian Sri Mulyani udah mau naikin pajak untuk emas hari ini. Kemarin dilakukan. Waduh. Tuh, emas dipajakin sama Sri Mulyani. Itu kan Islam Waduh, semua. emas-emasku bagaimana itu nanti? Ya. Aku Nah. suka pengkoleksi Nah, emas. kalian kan bilang, kalau negara dipegang sama Islam, pasti rahmatan lil alamin, pasti baik itu ini. Nah, nyatanya Indonesia, kalian menjerit demo, marah-marah. Sebenarnya begini Om Ji, mengenai tanah itu disita negara itu untuk memberi ke ormas-ormas ini. Ya kayak Waduh. FPI, pokoknya kayak begitu sebenarnya. Nantinya itu. Enggak gitulah. Iya. Cuma diberitakan yang mana akan disita negara. Begitu. Nah, gitulah. Sekarang masih tanah, maka kembali. Ini ada janda yang sudah hampir 3 bulan nganggur, Bang. Aku mau ke sana, Bang. Daripada disita. Om Ji, itu ada tamu Om Ji, disapa. Janganlah, udah cukup lah. Si Sofi apa? Oke, Sofi, Bunda apa? Aisyah aja. Bunda Aisyah, ini ada tamu. Iya. Sofi, Bunda, Salon. silakan Bunda. dia Iya. udah shalom, Bang. Kan Iya. dari tadi dia bilang salon, bukan Iya, calon. shalom umat yang masih nyembah bajingan Allah. Islam Kristen, kamu penyembah Allah nggak? Ini Islam rum-rum Kristen? rusak ini. Islam Kristen, Islam, Bang. Islam ya. Ya. Bisa kondusif dan ikut aturan. Ya selalu lah. Oh, dek remah selalu tak iya. Oke, ya. Di sini ada aturannya. Kalau Anda bisa kondusif dan ikut aturannya. Saya bertanya, Anda menjawab. Setelah itu Anda boleh bertanya, setuju atau tidak, tak iya? Dek remah. Asik ini. Setuju, oke, ya. Pertanyaan saya, kamu baca Quran nggak? Sebelum saya Nggak mau baca, nanya, saya lihat hadis. baca Quran dan hadis? Saya tidak baca, saya lihat Nggak hadis. baca. Terus kamu kenapa masih Islam? Islam nggak disuruh baca itu. Oh, nggak disuruh baca. Nggak harus. Terus saya tanya, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak Muhammad itu di dalam dalil dia melakukan perzinahan? Saya kasih tahu ya, karena kamu nggak baca ya. Iya, iya. Oke. Ya enggak apa-apa lah, itu kan menurut Anda lah. Bukan menurut saya, menurut Quranmu. Kamu kan nggak pernah baca, nggak disuruh baca katanya. Saya kasih tahu ya, bahwa Islam Ya, ya. itu Quran dan Allahnya melegalkan perzinahan, dan pelaku perzinahan itu baginda Nabi. Nih, saya kasih tahu. Tolong Om Ji, kamu ditutup, di mute. Saya ajarin Ini kamu. udah turun Bunda. Tolong Mbak Kelly, tolong dibesarkan, tolong dibukakan ya Sahih Bukhari ya. Aku nggak punya device. Bang Laskar, silakan. Bang Laskar. Aku adanya Al-Quran. Oke, Al-Quran surat Al-Azab 51. Oh, Al-Azab itu. Oke, Al-Azab. Tadi kan gue bilang Bukhari. Ya, kita lihat ya. Kita lihat ya Mana di dalam nerjemah? Quran. Oke, menurut kamu Saya kamu bukakan, tahu nggak? Bunda. Kamu diajarin nggak bahwa Quran itu melegalkan perzinahan? Oh, tidak. Tidak, Nggak loh, ada kamu nggak pernah baca kok. Kamu kan tadi nggak pernah baca bilangnya.
Tolong dibacakan, Iya Pak. kan saya bilang gitu. Ya, kamu diem aja. Kamu Ini kan tadi sudah bilang Al-Azab nggak pernah ya. baca. Ini surah Al-Azab 51 yang berbunyi, engkau, Nabi Muhammad, boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Ini bukan sisihkan ya. Arti sebenarnya ceraikan. Di sini sudah direvisi. Dalam arti Arab artinya itu diceraikan ya. Tidak ada dosa bagimu. Itu adalah lebih dekat untuk menyenangkan hati mereka. Mereka tidak merasa sedih dan mereka semua rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Udah cukup. Kalau yang Oke. Allah Maha mengetahui nggak usah. Allah berkata, Muhammad boleh menggauli siapapun yang dia kendaki. Saya nggak masuk di istri. Di luar istri kalau digauli itu berzina nggak, Sofi? Di luar istri berzina atau tidak? Ini Quran yang ngomong. Tapi cuma ini. Di luar istri berzina atau enggak kalau digauli di luar istri? Begini Bang, kalau Jawab saja, menggauli di luar istri itu berzina enggak? Ya, kamu kan bilang gak pernah baca. Ini saya tunjukkan. Ya, Allahmu itu melegalkan perzinahan dan pelakunya si cabul Muhammad. Kamu kan ngaku nggak pernah baca, nggak disuruh membaca. Saya tunjukkan. Quran melegalkan perzinahan dan pelaku perzinahan itu baginda si cabulullah Muhammad. Ayo. Ada lagi pengikut si cabul yang mau belajar sama saya. Masa Allah sesembahan yang benar itu mengajarkan zina? Kamu boleh menggauli istri-istri dan kalau istri saya nggak masuk, dan boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki. Berarti kan di luar istri kan boleh. Ajaran berzina nggak itu? Ya? Enak memang jadi Islam itu. Ya, lanjut Mbak Kelly. Thank you Mbak Kelly. Terima kasih Bunda. Ya, kalau yang tadi itu bukan disisihkan ya, diceraikan. Jadi dia boleh menggauli siapa saja istri-istri yang pengen digaulinya. Mantan istri maksudnya. Istri yang telah diceraikan mantan kan. Jadi Islam itu yang pinter-pinter naik lah. Nggak usah kayak siapa tadi Bang? Sofi ya? Sofi Amin. Kan bikin malu. Katanya terjemahan. Buktinya Oten-oten ini paham. Mana yang sudah dirubah-rubah artinya, yang sudah direvisi berulang-ulang. Beberapa tahun yang lalu, itu artinya diceraikan. Dan arti sebenarnya memang diceraikan, bukan disisihkan. Jadi ulama-ulama yang merevisi Al-Quran itu munafik. Saya katakan munafik. Banyak yang dirubah. Sama seperti waktu Adam dilemparkan ke bumi, itu dikatakan tinggal bersama suaminya, tetapi direvisi menjadi istrinya. Sama dengan kata khotilul. Khotilul itu artinya bun-bun, tetapi direvisi menjadi perang. Banyak ya kata-kata yang di Al-Quran yang direvisi. Jadi yang benar-benar direvisi itu adalah Al-Quran ya.
Jadi Islam pinter dikit. Jangan mau dibodohi ulama kalian. Host, lanjut host. 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 Hostnya sibuk. Oke, teman-teman yang lain silakan naik. Ye. Ya. Kenapa semuanya kena mental? Ya, ini Bunda Aisyah, ada tamu terbaru kita. Silakan Bunda. Bunda Aisyah. Ya, halo, selamat malam. Malam. Masya Allah. Ya, manusia selamat siang. Islam Ya, Kristen. selamat. Sebentar. Teman-teman di bawah bantu tap-tap layarnya teman-teman. Saya ulang teman-teman semuanya. Maria. Ya, Pak Toro lanjut dulu ya. Aku sambil kerja. Ya, itu Aisyah. Udah ngewe belum kamu, Aisyah? Lanjut. Hah? Udah ngewe Kamu belum naik-naik kenapa nanya begitu? Kamu ini nggak ada banget. Inilah contoh Islam yang nggak punya otak. Otaknya lupa, ditaruh di bawah ya. Kamu bisa nggak? Kita diskusi baik-baik. Itu Aisyah itu juga baik-baik kok. Makanya aku Saya itu bukan seperti bibinya nabimu yang cabul. emang Coba Pak Toro. kamu dulu. Ya. Pak Toro tolong dibuka. Pak Toro dibesarkan Pak Toro. Ya. Nah, kita bukakan bahwa baginda nabinya itu mencabuli bibinya. Oke. Yang di apa itu ya Bunda? Yang di Bukhari ya? 4721 Syahih Bukhari 4721 Bukhari ya. 4721. Nabi kalian yang cabul ya menerima bibinya yang gatel. Tantenya sendiri. Tolong dibukakan di dalilnya di Di atas ini Kaulah supaya itu ya, mereka Bunda? baca. Ya, Kaulah binti Hakim itu bibinya Nabi yang gatel, ponakannya juga cabul, mau berdua. Kamu kira aku Kaulah bibinya nabimu yang cabul dan bagindamu yang cabul juga? Pak Toro, bukakan Pak Toro. Dibukakan di ayo di Bukhari. atas supaya tahu bahwa nabi cabulnya itu menerima bibinya yang cabul. Jadi Bukhari berapa? bibi Bukhari dan, 472. bibi dan ponakannya saling bersenggama. 4721 Pak Toro, 4721. 4721. Iya. Oke. Bentar dulu. Are you ready? Aku besarkan diriku. Waduh. Bentar ya. Sabar weh teman-teman. Dibantu tap-tap layarnya kok. Lama kali aku putar-putar. Muter. Kayak mau muter-muter, lempar dengan payung. Iye. Datang. Kelihatan nggak, teman-teman? Naik ke atas Pak Toro. Di atas. Yang udah. Bacakan. Tegakkan. Bisa ditegakkan Pak Toro. Maksudnya? Haula binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata, tidak seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Maka ketika ayat ini turun, apa itu? Oh, turji'u man tasa'u min nuhanna. Aku berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali dia mempercepat apa itu? Hasrat Anda. Artinya turunnya al-hajab
51 dan 50 itu karena bukunya 4721. Begitu ya, Bun? Iya. Benar ya? Ya, jadi si Baginda cabul ini ya. Makanya Aisyah kan di situ lah. Aisyah merasa cemburu dengan wanita-wanita yang menghibahkan dirinya, bukan sama istri-istrinya yang lain. Ya. Karena si cabul ini menerima perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya, bukan untuk dinikah ya, untuk digenjot. Makanya Aisyah bilang apa? Itu kan ada seorang namanya Khawlah binti Hakim, salah seorang, ingat ya, salah seorang, berarti banyak lagi selain Khawlah binti Hakim yang menyerahkan apemnya kepada Baginda, ya. Oke. Aisyah bilang apa sama Khawlah binti Hakim? Tidak pantas seorang wanita menyerahkan apemnya kepada laki-laki. Harapan Aisyah itu dibelain suaminya loh. Ini malah membenarkan, turun ayat. Irji'u, genjotan, enak. Ya? Sampai Aisyah bilang gini sama suaminya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Robmu atau Tuhanmu kecuali manukmu ngajeng Allahmu datang. Ya, kalau untuk urusan selangkangan Allahnya datang. Ya, jangan kalian samakan saya dengan Khawlah Hakim binti Hakim sama Baginda cabul kalian. Nabi kalian yang cabul. Kita lihat siapakah Khawlah binti Hakim yang gatel itu, yang apemnya diterima oleh Nabi cabul. Musnad Ahmad 26050. Siapakah Khawlah binti Hakim itu yang menyerahkan apemnya kepada Baginda Nabi? Musnad Ahmad 26050. Yes, ingat ya, dicatat teman-teman ya, ini korelasi ayat itu. Masa ponakan mau sama apemnya tantenya? Kan memang cabul ini. Jangan kalian samakan saya sama nabimu yang cabul. 26050. Oke. Kita lihat perempuan gatel yang namanya Khawlah binti Hakim itu siapa sih yang gatel nyerahin apemnya kepada Nabi? Macet jaringanku. Dah, ini kan Aisyah. Iya, oke, bacakan Mbak Kelly, thank you. Yang dari Khawlah binti Hakim Sulamiyah adalah, silakan Mbak Kelly, yang keras, yang lantang, yang tepat. Bahwa Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah dia adalah seorang bibi Nabi Rasulullah ya. Stop di situ. Ya. Jadi salah satu perempuan gatel yang menyerahkan dirinya kepada Nabi cabul ini namanya Khawlah. Ya. Yang sayangnya Khawlah itu bibinya Nabi sendiri. Ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, ditutup dulu Pak Buyu, siap Bu. Ya, Ainun. Semoga kamu bisa kondusif ya, sudah ada perubahan dan berdasarkan dalil. Ainun. Ini ustazah kalau nggak pernah ada suaranya. Ainun ya. Halo. Iya, halo. Pagi. Ya, selamat siang di sini ya. Islam ya betul ya, seorang ustazah betul? Ya, mudah-mudahan. Oke, ya, karena ini ruang publik, aturannya saya bertanya, Anda menjawab tapi dengan dalil ya. Setelah itu Anda boleh bertanya. Kita bahas tentang perempuan lagi. Ya, supaya umat Islam di bawah dan umat Kristen tahu ada bedanya nggak sih perempuan dalam Islam dan perempuan di dalam Kristen. Ya, oke. Pertanyaannya masih sama, Ainun.
Ya, apakah perempuan ya di dalam Islam itu dimuliakan dan dihargai? Ya, contohnya apa? Di dalil apa? Sekali lagi, apakah perempuan Islam itu dihargai dan dimuliakan? Contohnya apa? Ya, tertulis di mana? Silakan Ainun. Begini ya. Aduh. Dalam Islam itu perempuan itu sangat dimuliakan. Ya, menurut ajaran Al-Quran dalam hadis bahwa Rasulullah dia memuliakan perempuan, dan dalam Al-Quran itu bahwa dikatakan perempuan itu adalah tiang daripada segala. Kalau rusak tiang itu maka akan rusak negara itu pula dikatakan. Jadi boleh dalilnya Ainun, kita buka sama-sama. Perempuan itu sumber daripada dalilnya di mana Ainun? Kehidupan baik dalam Ainun, dalilnya di mana? Surah apa, ayat berapa? Di dalam Al-Quran itu dikatakan. Iya, surah apa, ayat berapa, kita buka sama-sama. Dalam nanti dulu. Iya, tunjukkan dulu baru Anda bernarasi. Kita buka sama-sama. Bernarasi kan itu. Nanti saya bantu bukakan kalau dari Al-Quran. Silakan Bu, sebutkan. Begitu sudah saya sebutkan kan. Iya, surat apa? Ya, nanti dulu sabar. Surat apa? Kamu dari dulu ngomong-ngomong gitu tapi nggak ada surahnya. Surat apa? Oke, surah apa? Ditanya surah apa? Ayat Biar kita berapa bukakan. sama-sama. Ayo. Kamu kan ustazah nih. Dibuka mute-nya, Bu. Jangan di mute, nanti bilang kita yang mute. Kamu tadi bernarasi bahwa di dalam Quran dan hadis wanita dimuliakan, boleh itu. Tapi ini ruang publik, bukan di pengajian. Ya, di surah apa, ayat berapa? Dikatakan itu perempuan itu An-Nisa'u imadul milan idza sholahat. Ya, di surah apa, Mbak? Di surah apa? Anissa berapa, Bu? Di Anissa berapa, Ustazah? Anissa nanti dulu. Di surah berapa, Ustazah? Kok nanti dulu? Itu bukannya ini ya, bukan apa namanya itu di surah apa, Ustazah? Palembang kayaknya ini. Nanti dulu, orang Palembang, orang mana sih nggak ada masalah dengan kau. Di surah apa? Nanti dulu. Parah banget ya. Perempuan anjing. Surah apa? Ini kata Muhammad, perempuan Islam anjing. Turun. Kalau saya jelas perempuan itu setara anjing, tolong dibukakan tadi itu. Tirmizi 310. Pak Toro, Tirmizi 310. Ya. Perempuan setara anjing kata Muhammad. Makanya saya kalau sudah bebal gitu saya bilang, perempuan anjing, karena Muhammad menyatakan perempuan seperti anjing. Ditanya, gini ya Ustazah, kamu masih di bawah. Jangan kamu samakan, kamu kasih pengajian bohong sama jemaah-jemaah talimmu itu. Di dalam Quran dan hadis tertulis, tapi gak pernah ditunjukkan Quran apa atau hadis apa. Makanya perempuan kayak anjing kata Muhammad. Tirmizi 310. Dari tadi diikuti malah ceramah nggak karuan. Lu pikir ini pengajian, Ustazah? Kok lambat ini? Ya, Ustadz Ainun itu sudah beberapa kali naik ya. Tapi kayak begitu. Ini ada Tirmizi 310 ya? Ya, betul nggak bahwa perempuan itu setara dengan anjing hitam dan setan dan keledai? Kalau congor saya ini ada dalilnya Ustazah. Ya, Anda dari tadi dan dari kemarin sering Anda naik ya. Anda sudah pikir ini jemaah tahlim kamu yang nggak butuh dalil. Salah Anda. Ini ruang publik. Apalagi kamu Ustazah. Tuh,
Perempuan itu setara binatang kata Muhammad, bukan kata saya. Baca itu dalil. Saya beda level sama kamu Ainun. Kamu congornya ngomong gak ada dalilnya. Kalau saya congor saya ngomong sama dalil. Ya, beda kelas. Ya. Bolak-balik dikasih naik tapi masih Ainun tetap minta aja. naik lagi, Bun. Dikasih naik sekali, ya kita kasih. Tapi begitu tidak benar, tidak menunjukkan Kita dalil, buang di turunkan. sampah. Tunjukkan dalilnya. Di Quran mana yang wanita dimuliakan? Seenaknya aja. Aduh. Tunjukkan dalilnya. Di mana dalilnya? Di mana Ustazah? Tahu Bu Aisyah lupa, tunggu dulu. Ustazah Ainun, kamu bernarasi bahwa wanita Islam itu dimuliakan di dalam Quran dan hadis. Mana dalilnya? Mana Ayo dalilnya? Bunda Ainun. Ustazah bukan bunda itu. Enggak apa-apa, saya manggil Bunda. Karena kayaknya udah lansia ya Bu, dari suaranya, maaf. Terserah mau lansia, tapi cara kamu itu. Di mana dalilnya? Ya. Lah, Di mana kan dalilnya? caranya bagus Anjing Bu. turun. Kita nanya. Saya mau Nanya ngomong sama dalil. sebentar. Saya itu mau interaksi sama manusia bukan sama anjing kayak kamu. Kita kan anjing saya nih ya. Kalau saya ajarin tuh harus sekolah dulu. Memang agak susah, harus sabar. Itu binatang. Tapi Ainun kan manusia. Ya. Tapi kok sama kayak binatang piaraan saya. Dari tadi ngomong saya minta dalilnya. Ya. Makanya betul kata Muhammad. Wanita itu setara anjing. Bukan saya ngomong tuh dalilnya masih buka itu. Jadi nggak perlu dinaikkan lagi. Tapi kalau Kelly mau ini silakan. Saya nggak mau interaksi sama binatang Kelly, maaf ya. Enggak, Bu. Karena dari tadi ditanya dalilnya nggak ditunjukin. Soalnya gini loh, Ustazah Ainun itu membiarkan kebiasaan dia sama jemaahnya itu berkata bohong nggak pakai dalil. Nggak bisa ketemu saya. Ketemu saya di ruang publik harus pakai dalil. Ya. Kamu boleh ngomong apapun tapi harus ada dasarnya dan ditunjukkan di ruang publik. Itu ya Ustazah Ainun ya, saya ajarin kamu. Lanjut dulu, siapa? Gini Bunda, karena di dalam Islam majelis taklim ibu-ibu itu biasanya dilarang bertanya. Iya kan saya kan pernah, jadi saya tahu. Makanya kebiasaan ini Ustazah Ainun ini. Saya belum pernah Bu, jadi nggak tahu. Cuma ya yang saya tahu seperti itu. Oke lanjut Jadi mereka Kelly. diterangin doang gitu. Betul, Delta Juliet. Wanita di Islam itu otak separuh. Ini al tambahan, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi menjelang siang. Lanjut dulu saya di warung nih. Nanti di geruduk saya sama Oke, di sini. baik Bang. Takut ya sama Aisyah ya. Jangan hanya dengerin apa ceramah-ceramah, tanyakin doang sama dia. Bagaimana kamu bisa terapkan sama umat-umatmu nanti, Ustazah? Kalau nggak ada data nih, ayo Ustazah. Makanya muslimah, udah kalian tahu Ustazah ya, udah kalian mengerti ilmu mereka gimana, jangan kalian terus mau dikatakan otaknya setengah. Ya rapopo sih kalau mau kalian itu disebut bagindomo otakmu setengah, ya terserah. Yang penting kita mengingatkan di sini, kalian itu tidak ada harga dirinya. Ya. Di mata bagindomu, di mata laki-laki muslim itu tidak ada harga diri wanita. Ya, Nay. Iya, karena di Islam itu wanita itu hanya setara dengan anjing hitam dan setan.
Makanya kami sama Bunda Aisyah murtad dari Islam. Ya, Hanya pemuas nafsu laki-laki aja. iya. Makanya Al-Hajjab itu Al-Ahzab 50 dan 51 itu Allahnya melegalkan semua wanita. Udah kalian ikutin belum? Jangan kalian mengikuti Allah yang hanya untuk pemuas nafsu duniawi, memalukan. Tetapi kalau wanita Kristen itu hidupnya harus kudus dengan Amin. satu pasangan saja, yaitu suaminya. Terima kasih Bang Singa. Tuhan Yesus memberkati. Perempuannya di kekristenan itu otaknya ya sama dengan laki-laki, ya Iya, tidak disakiti lah. makanya yang dilahirkan wanita Islam itu, wanita Islam kan tadi dikatakan otak setengah, yang dilahirkannya bisa jadi seperempat. Ya betul. Jadi nol jadinya. Kenapa? Gini loh, Jadi zero. biasanya kepintaran seorang anak itu diturunkan dari ibunya. Betul. Jadi kalau kalian berharap Islam itu pintar, sedangkan ibunya aja udah tahu otak setengah, gimana? Dengan anaknya Iya, benar. seperempat, dengan cucunya ya zero. Tuhan Yesus. Ampuni aku jelas. Aduh. Masalah, ampuni mereka ya Allah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi ya Allah. Iya, mereka ini buta huruf. Bukan buta, maksudnya huruf dalam tulisan ya. Maksudnya buta huruf dalam membaca hati. Mereka tidak pantas. Kasih Mereka Bang. nggak paham. Tuhan Yesus memberkati Bang Sungai Yehuda. Iya betul. Memang sungguh sangat kasihan bagi muslimah pemuas ya laki-laki sono kalian nggak ada harga dirinya ya. Harusnya gini loh, mereka paham. Kenapa ya yang diceritakan tentang hadis-hadis, terus Al-Quran kebanyakan tentang selangkangan doang. Berpikirlah, buka pikiran kalian. Kelakuan seorang nabi pantaskah seperti itu? Nggak pantas. Ya kalau nggak pantas, kenapa masih diikuti itu, Pak Pen? Yang mereka takut nanti kehilangan harta segala sesuatu. Loh, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, jika kau mencintai dunia ini melebihi dari aku, kau tidak pantas menjadi pengikutku. Jadi, kita jangan melebihi cinta kita yang di dalam dunia ini daripada cinta kita kepada Tuhan. Kalian Islam lebih membela Muhammad kalian daripada Tuhanmu sendiri. Segala perbuatan Muhammad kalian pun bela. Itu anehnya. Makanya kalau saya boleh memilih, kalau boleh dulunya, saya lebih baik dilahirkan sebagai Kristen. Tetapi kan kita tidak bisa memilih. Tetapi Tuhan pilih saya setelah saya lahir, saya sudah bertumbuh dan mengenal ajaran lain agar saya bisa berpikir. Bisa saya bandingkan dan saya bisa membawa saudara-saudara saya menjadi pengikut Kristus. Jadi, kita sebagai orang Kristen jangan dikatakan kita beriman, tetapi perbuatan kita enggak kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Kehidupan sehari-hari kita sebagai Kristen itu yang penting. Kalau di dalam komal kita hanya membandingkan atau membuka mata-mata yang tadinya tertutup untuk kebenaran Alkitab, kita bandingkan dengan Al-Quran agar kita berpikir secara logika. Mana ajaran yang pantas kita tiru, yang kita turut. Bukan Al-Quran. Karena saya pribadi
Tidak ada yang pantas di dalam Al-Quran. Itu. Lanjut Pak Pen. Iya, betul teman-teman ya. Makanya ya jujur, jangan kalian mengikuti orang buta. Jangan mau ditonton oleh orang buta. Ya, kalau kalian mau ditonton, parah hidupnya. Dia aja minta didoakan. Kira-kira siapa yang lebih berkuasa? Yang mendoakan atau yang meminta didoakan? Yo. Jawab teman-teman di bawah. Lo, rumpung hujat. Buktikan di mana saya menghujat. Naik Naik. aja Muhammad Lias. Kita adu data aja. Gak usah kita bilang menghujat. Saya tidak menghujat karena saya memahami Al-Quran dengan Alkitab. Kalau saya menghujat, seperti Bunda Aisyah tadi, dia setiap bernarasi membawakan data. Kalian pun seharusnya seperti itu. Bukan dengan congor. Membuka mata hati kalian karena dia atau kita-kita dari sono. Ya, ayah juga muridnya Buya Sakur. Makanya Buya Sakur mengatakan, ya, ketika orang Islam itu membaca Al-Quran dan hadis teliti kata per kata, pasti murtad. Betul. Berarti Serius, itu benar-benar. cerdas, bukan menerima suaka kali. Para murtadin itu menerima suaka, manapun mereka menderita. Jangan salah, Pak Pen. Saya justru meninggalkan semua kesenangan yang daripada orang tua saya dan saya. Oke, Renita, saya ini dulu ya, skip dulu tentang pembicaraan saya. Renita, selamat pagi menjelang siang. Renita, selamat pagi. Oke, saya turunkan ya, Bang. Iya, turunin aja kalau nggak disapa, nggak menerima. Iya. Bang Noel, selamat pagi. Ya, menjelang selamat siang. pagi. Bang, aku lihat di Islam dalam Kristen, Bang? nya ada Ya, share. Kristen. Hah? Kristen. Kristen, shalom abangku. Tuhan Ya, Yesus shalom. memberkati. Ada yang mau Assalamualaikum. dinarasikan, Bang? Silakan. Tidak ada. Ini mau ikut mendengar narasi-narasi saudara kita ini. Oh, gitu. Oke lah. Naik aja ade doang. Kita tunjukkan yang tentang selangkangan hanya Muhammadmu. Kalau Tuhan Yesus kami tidak pernah mengajarkan tentang selangkangan. Ya. Tuhan Yesus mengajari kami untuk mengasihi. Bahkan kau pun saya kasihi. Tetapi yang saya tolak ajaranmu. Karena Tuhan Yesus mencari orang-orang yang tersesat. Kalau yang nggak tersesat, dia sudah terpelihara di dalamnya. Silakan, naik aja. Kamu jangan membaca satu ayat. Jangan kamu comot-comot. Alkitab itu, apa kalau dikatakan Islam itu runut. Sementara Al-Quranmu tidak pernah runut. Penciptaan bisa berpindah-pindah ke belakang. Oke, ade doang. Selamat siang. Ya, sudah dijambak dan dia naik. Lanjut, Kita kasih applause Bunda. dulu ya. Iya, ade doang. Iya, coba buka Pak itu Amsal Sebentar. 7:18 sama Iya, 19. pelan-pelan. Ade doang. Selamat siang. 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 Islam atau Kristen? Islam. Islam. Bisa kondusif dan ikut peraturan? Iya, kita ini simpel aja. Coba buka Amsal. Iya, bisa 18 ikut sama 17. aturan Coba atau tidak? Dibacakan. Bisa ikut aturan atau tidak? Iya, bisa. Oke, peraturannya dengerin ya.
Kita bertanya, Anda menjawab, setelah itu Anda boleh bertanya kembali tentang Amsal, tentang apapun itu boleh. Iya, tentang Tapi Amsal sama peraturan itu. Yeskiel. Oke, ya. Yeskiel 23 ayat 1 Betul. sampai 3. Oke. Tapi sebelum Anda bisa kondusif, Iya, bacain Oke. aja, bacain aja. bisa ikut aturan, Iya, iya atau bisa? bisa. Oke, aturannya di sini saya bertanya, Anda menjawab, setelah itu Anda bertanya, setuju tidak? Iya. Oke, ya. Sebelum Anda bertanya, saya bertanya. Oke, kita kasih aplaus ya kalau iya ya. Oke. Ya. Pertanyaan saya, ya. Betul tidak sesuai surat Quran Al-Ahzab ayat 51 dan At-Tarim ayat 1? Islam itu melegalkan perjinahan dan pelaku perjinahan baginda Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Sesuai Baik. Quran dan hadis, ya, Itu melegalkan salah, itu perjinahan. salah. Salah. Itu salah, itu Oke. salah. Oke, kalau misalkan saya bukakan dalilnya gimana? Buka. Oke, tolong Pak host ya, surat Nanti nih, Al-Ahzab. Pak, nih, nanti giliran nanti ke Bapak buka Amsal ya. Amsal 7. Iya, ada yang Iya, Al-Ahzab berapa, sabar Bunda? ya. Enggak, surat Al-Ahzab 51 itu sudah dirangkum di surat hadis Sahih Bukhari 4414. Lanjut, Pak Pen. Tolong bukakan 4414, katanya bukan. Kita mau lihat ya, teman-teman, 67 orang. Kualitas Islam. 4414, Pak Pen. Nanti Mbak buka ya Amsal 7 Iya, sabar, iya. Adik. Kan kamu Kita sudah buktikan. setuju. Yang mana Iya, nafsu diam dirahi. aja mulutmu. Nanti kita Kamu kita bilang nggak pernah tidak. takut. Oke, kamu baca ini. Al-Ajab 4. 4414. Enggak, Sahih Bukhari itu rangkuman dari Al-Azhar. Bukhari Sahih Bukhari 4414. 4414. Dia yang baca ya. Kan dia bilang tidak. Dia takut komalnya rungkat, bos. Nama kumpul gudang. Dia takut dia nggak sempat bertanya. Oh, sorry. Kita buktikan mana Alkitab selangkangan di Iya, sini. ini. Bukhari. Satu-satu iya. Sahih Bukhari 4414. Kamu mau tanya Amsal, mau nilai yes, iya, itu pasti dijawab. Kamu sabar saja. Pokoknya ikut aturan. Kamu bilang bahwa Buktikan Alkitab selangkangan yang mana? iya. Kita buktikan ya. Kamu bilang menolak bahwa Quran dan hadis itu bukan ajaran melegalkan perzinahan. Kamu baca. Quran dan hadis katanya tidak melegalkan perzinahan. Ayo baca. Terlalu putih itu. Empat 4414 ya. Ya, 4414. Silakan baca. Ini ya, 4414. Gimana mau dibaca Pak, kecil sekali tulisannya. Bapak yang baca di situ. Aku aja bisa baca di sini. Ah ya baca. Nggak apa-apa. mau. Kamu Itu mau baca hadis mau nggak? baca aja. Kamu baca Nggak bisa nggak? kelihatan. Nggak bisa Kamu mau kelihatan baca kecil. nggak? Hmm? Udah. Kecil bacanya, baca aja nggak apa-apa, baca aja nggak apa-apa, baca aja. Oke, tolong Ini Mbak telah Ken. menceritakan kami dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah dan berkata, apakah seorang wanita geser Pak, apakah seorang wanita, enggak, ke samping, itu kan tertutup, wanita yang menyerahkan dirinya, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya, maka ketika Allah menurunkan ayat, maksudnya menurunkan ayat Al-Ahzab 51 ini, kamu boleh menangguhkan itu. Lanjut Pak ke atas Pak, itu udah terisi. Lanjut ke atas. Saya Aisyah berkata, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Ya, makanya turun ayat Al-Ahzab 51 itu ade doang. Mbak tahu nggak artinya Oke, Al-Azab? sebentar. Saya tanya dulu, tahu nggak artinya Al-Azab? Tahu nggak Sebentar, artinya? kamu disuruh baca Udah, nggak nggak usah mau? kau Gimana mana-mana. sih? Sebentar. Bisa ikut aturan nggak? Kamu Iya, baca iya, itu. iya. Ini, Iya. sebentar. Bisa, kalau nggak ikut aturan saya turunkan. Saya nggak mau berhadapan sama sampah sebenarnya ya. Ngabisin waktu saya. Nih. Nah, nih. Dan ini kamu mulai takut kan? sudah?
Oke, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai? Pertanyaannya ade doang. Perempuan yang sudah diceraikan, digauli atau digenjot itu berzina atau enggak? Sekali lagi, perempuan yang sudah diceraikan, digauli atau digenjot itu, ya digenjot lagi itu berzina atau tidak? Nah, ini salah tafsiran ini. Salah Saya tafsiran. nggak nafsir itu, kamu disuruh baca nggak mau. Ini bukan tafsiran. Kalau tafsiran lain lagi di bawah. Al-Azab 51-nya aja Bunda, biar Sebentar, dia sebentar, Enggak, jangan biar Kelly. dia Bacakan. mengerti bahwa Enggak, lanjut. Ini Kamu salah bacakan. tafsiran Kalau kamu ini. tidak. Enggak, ini Sekali enggak- lagi. enggak adanya Sekali gitu. lagi. Kamu Ah. baca. Kalau mau baca nggak? Saya aja bisa baca dari situ. Ya baca. Ah. Perempuan yang sudah diceraikan, digauli atau digenjot lagi itu berzina atau tidak? Coba dikasih besar Pak, coba dikasih besar tulisannya. Yuk, 70 orang melihat. Dalilnya aja. Saya bukan ketafsir. Saya membacakan yang tertulis. Ya, boleh menggauli kembali dari perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai. Pertanyaannya, perempuan yang sudah diceraikan, digauli atau digenjot lagi itu berzina atau tidak? Coba besar tulisannya. Sekali lagi, 1, 2, saya aja dari sini ya bisa. Gini Bunda, bilang aja Al-Azab 51 kamu udah pernah baca belum? Buka Ade doang. aja. Enggak, kamu pernah baca nggak? Saya tanya. Udah nggak usah ya. Oh, Ya. enggak punya Ini ilmu. ajaranmu melegakan perzinahan, dan pelaku pezina itu nabimu, nabi. Makanya saya bilang nabi cabul. Di situ jelas boleh menggauli kembali perempuan-perempuan yang sudah dicerai, ya. Ya adik ya. Nabimu itu memang cabul. Perempuan dicerai boleh digenjot. Thank you. Jadi nggak usah alasan ketika saya nggak lihat, nggak kelihatan. Saya dari sini bisa baca. Itu kalian menafsirkan saya nggak baca tafsir, mana ada tafsir hadis. Ya, tidak perlu kita ini ya teman-teman ya, nggak perlu kita 1, 2, 3 kali dikasih kesempatan nggak mau baca, turunkan. Makanya mereka itu nggak mau baca. Takut baca. Gini, kenapa tadi saya potong Bunda? Karena biar saya tahu, mereka tahu nggak tentang Al-Qurannya Al-Azab 51 itu. Makanya tadi ada apakah seorang wanita menyerahkan dirinya. Terus yang dibawakan saya nggak baca. Kenapa? Bahwasanya membuktikan bahwa Islam mengerti Al-Qurannya. Ternyata tidak. Nggak tahu, nggak pernah baca kok sudah. Kalian menafsirkan salah kalian. Mereka aja baru siang ini di komalnya Pak Toro baru tahu bahwa ada tertulis bagindanya boleh mencabuli atau boleh berzina. Makanya saya tinggalin itu junjungan yang cabul dan pezina, nggak mungkin saya ikutin. Belum lagi coba Mbak Kelly, surah At-Tarim ayat 1. Apa yang sudah dilakukan Jangankan sesama bagi manusia, ini? Bu Esa, babi aja digauli sama si Muhammad. Itu aku ada hadisnya itu. Iya, supaya kalian tahu Quran itu isinya melegalkan percabulan. Dipikir kita ini nggak pernah, kalian yang nggak pernah baca. Itu mau soal coba buka Amsal, buka Yeskia, buka Amsal. Quranmu sendiri aja kamu nggak pernah baca kok mau bahas Amsal. Quranmu dibahas dulu, ya. Sudah jelas Baginda boleh menggauli siapapun yang dia kehendaki. Ya, Baginda boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Nah pertanyaannya, perempuan yang sudah diceraikan digauli lagi itu zina apa enggak? Pak Al, Pak ditutup. Ustadz, kita lagi sedang apa ya, belai-belai bidadari yang bergantungan di janggutnya. Ya itulah. Ya. Jangan sibuk sama Amsal, Quranmu sendiri kamu nggak pernah baca. Sibuk sama Amsal. Al-Azab dan At-Tarim nggak pernah dibaca. Lanjut Pak Toro. Ya, betul ya teman-teman ya. Apa yang disampaikan oleh Aisyah, ya,
begitu juga dengan Killing Channel ya. Itu kebenaran, ada data saudara. Makanya itu perempuan-perempuan muslimah ya, kalau kalian tidak mau dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu laki-laki, keluar. Makanya mereka berdua ini keluar ya, makanya mereka berdua keluar. Mereka nggak mau dijadikan itu ditonton. Anu Pak Pen, sebentar, sorry Pak Pen, aku potong. Mbak Kelly, Ya Bun, Mbak Kelly, mumpung masih ada adik blow on di bawah itu yang tadi ya, mau membukakan surat Al-Tarim ayat 1. Apakah masih ada lagi dalilnya bahwa Baginda itu melakukan perjinahan? Surat Al-Tarim ayat 1, siapa yang dia jinahi lagi? Selain perempuan-perempuan yang sudah dicerai, siapa lagi yang dijinahkan, yang diperbolehkan dalam Quran? Pak Pen bukakan Al-Tarim ayat 1. Supaya kamu tahu adik blow on, jangan bingung bahas Amsal. At-Tarim ayat berapa? 1. Siapa yang digauli sama si cabul ini? Ya saya balikan kamera ya, teman-teman. Itu tafsirnya kan banyak di bawah itu. Iya. Ya. Nih Quran ini. Jangan bingung Amsal, adik. Kamu baca Quranmu dulu. Iya. Masya Allah. Udah ini. Ya aikun nabi. Agak ke bawah. Udah. Tafsiran atau? Ini. Tafsirnya coba. Iya. Itu. Satu lagi yang bawah, yang kan ada banyak itu. Ini aja. minum madu di rumah Itu Zainab bacaan. binti Jahsy, salah seorang istrimu, dan tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Al-Qibtiyah. Setelah berhubungan di rumah Al-Habsah, di rumah Habsah, Tuh. hanya karena engkau ingin menenangkan hati. Ya ampun. Itu gimana adik? Bagindamu main sama Maria Qibtiyah di rumah Habsah. Habsah itu kan istrinya. Hah? Berzina nggak itu? Itu At-Tarim. Berzina nggak itu? Berapa At-Tarim? Iya, At-Tarim ayat 1. Bukan, itu surah keberapa At-Tarim? Waduh, kalau keberapanya saya nggak tahu. At-Tarim Coba tengok Pak, At-Tarim itu surah keberapa? 12. 12. Itu kan udah ada di atas, saudariku. Bukan Al-Taha gitu. Surah 12 ayat 1. 12 di sini Yusuf. Surah Yusuf. Selain perempuan yang sudah dicerai digenjot Muhammad, siapa lagi yang digenjot lagi? Nih, Maria Qibti. Berzina nggak ini? Makanya nggak pernah baca Quran. Udah tahu cabul dijadiin baginda. Makanya laki-laki muslimah itu banyak yang zina, ya. Ustadz menikahi bocah 11 tahun. Dia janji sama keluarga bocah, aku akan nanti baru gauli umur 12 tahun. Nggak, Terus di sini Pak Pen, di sini jelas, coba turun lagi tafsirnya itu. Tuh, jelas. Ya. Itu. Ya. Dia berjanji tidak akan menggauli Maria Qibtiyah lagi di ranjangnya Habsah, tapi masih dilakukan. Oh, 66 ya. At-Tarim itu surah 66. Oh, surat 66, ya. Iya. Iya benar, surah 66. bawaskan kacamataku, sakit kepalaku, gelap-gelap kayak di goa. Kacamata hitam. Iya. Ayo. Udah tahu cabul, udah tahu tukang zina kok dijadiin junjungan. Nah ini dia. Yang lagi. Rela makan nasi bungkus hanya membela itu, Masya Allah.
Udah jelas-jelas tertulis, ketahuan si Hafsah istrinya bahwa Nabi Muhammad mencabuli si Maria Kipti. Ini loh, Quran yang bercerita, bukan saya. Teman-teman yang di bawah bantu cabul share kembali, share ulang, biar masuk mereka, udah ketakutan mereka. Oke, lanjut ya Pak Toro. Iya. Di share ulang teman-teman, share ulang. Udah ketakutan mereka, mana tahu ada yang lain bisa lewat kan masuk lagi. Ya kan kalau di share ulang. Biar kita makan banyak kambingnya pagi ini sebelum makan siang. Di tempat saya teman-teman sudah jam 12 ya, lewat 1 menit. Di Papua. Ya. Nah, sekarang gimana? Ya. Maukah kalian muslimah terus dijadikan hawa nafsu, pemuas hawa nafsu, atau mau murtad? Itu aja simpel. Maukah kalian disakiti, ya, atau kalian mau murtad? Simpel aja. Karena kan di dalam ajaran keislaman itu boleh mengizinkan berpoligami. Kalau kita kekristenan bukan poligami tapi monogami. Ada amin teman-teman Kristen? Pernikahan itu hanya sekali seumur hidup, nggak boleh. Hanya mentot yang memisahkan. Ya, mau kalian nggak muslimah? Ayo buka mata hati kalian muslimah. Serem ya, Pak Ken. Allah menyapa Nabi tentang hukum dan etika, menceraikan istri. Pada awal surah ini Allah menyapa, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu setelah minum madu di rumah Zainab. Di sini dia melawan Allah kan? Di sini dia melawan Allah. Nabi melawan Allah. Apakah itu Nabi yang benar? Minum madu di rumah Zainab. Baru dia bersumpah tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria. Kan serem, dia melawan. Padahal kata Allah, kamu boleh menggauli di Al-Ahzab itu tadi 51 ya. Siapa saja wanita-wanita yang telah kau ceraikan. Jadi di At-Tahrim ini Allah marah. Karena si Muhammad bersumpah tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Al-Qibtiyah. Karena sudah diceraikan. Padahal dia sementara Allahnya boleh, halal katanya. Walaupun udah dicerai, boleh digenjot kembali seperti kata Bunda. Dientok kembali, dientop-entop. Ini makanya berkaitan dengan Al-Ahzab 51 tadi. Allahnya marah di sini. Kok kau bersumpah nggak mau menggauli katanya. Padahal udah kuhalalkan. Saya lucu nih ya. Bagaimana bisa dia entop? Saya yakin kan Aisyah aja mengatakan nggak pernah melihat kemaluan Rasulullah sama sekali. Macam mana itu bisa mengetop? Pakai apa dia? Ada Pak, tetapi lahirnya cacat. Makanya disebut mereka sunat dari dalam rahim. Padahal karena itu nonotnya Muhammad itu cacat. Cacat itu artian berarti ada kekurangan. Bentuknya itu mungkin beda daripada yang Ya pantas lah cacat kan lahirnya aja kan bukan 9 bulan. Teman-teman di bawah dengarkan narasi kami ya. Iya, 4 tahun ya. Lahirnya Muhammad aja, lahir setelah 4 tahun bapaknya mati. Kenapa? Pada zaman gini, Pak Ken, saya jelaskan. Pada zaman jahiliyah itu perempuan itu boleh digauli beberapa laki-laki. Tapi setiap anak yang keluar dari rahimnya itu tetap diberi nama di belakangnya untuk nama suami yang sah. Makanya Muhammad memakai bin Abdullah. Karena apa?
Karena suami sahnya si Aminah itu adalah si Abdullah. Walaupun yang tusbol, karena Abdullah udah mati, ditusbol lah sama pamannya kalau nggak salah. Makanya Muhammad itu diserahkan kepada pamannya. Tetapi ditolak. Akhirnya dibalikin lagi, terus dikembalikan lagi. Kasihan Muhammad itu loh hidupnya. Makanya kalau kalian baca kehidupan Muhammad itu sebenarnya anak buangan yang tidak diakui. Makanya dia dendam kepada wanita. Makanya dia merendahkan wanita di dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak ada benarnya dia memuliakan wanita. Jelas ya, makanya disetarakannya dengan anjing hitam dan setan. Parah kan? Makanya saya tinggalkan ajaran ini. Saya nggak mau teman-teman. Masa dibilang wanita otak setengah, wanita membatalkan sholat, giliran tidur kalian enak-enak. Lanjut Pak Pen. Bertanya aja, kira-kira ketika Mr. M itu lahirnya 4 tahun, giginya sebesar apa itu di dalam perut ibunya? Udah tumbuh gigi taringnya, Pak Pen. Yang 4 tahun itu loh, apalagi itu-itunya loh ya. Udah bisa jalan, dia keluar rahim udah bisa jalan. Iya. Ini nggak masuk logika, Wi. Tapi pertanyaan saya gini loh, katanya kan Muhammad itu bukan lahir dari selangkangan. Terus pada waktu itu yang sesar dokternya siapa? Kok nggak dijelaskan di hadis? Itu yang saya bingung Pak Pen. Sampai sekarang saya cari dokter yang mensesar ibunya. Aku juga bingung. Kalau kamu bingung, aku juga bingung. Enggak benar, karena saya orangnya kan selalu pengen tahu, pengen belajar. Makanya saya selalu cari. Pada waktu itu yang menangani bidan apa dokter yang bisa mensesar ibunya? Dokter kan pada waktu nggak ada kan? Nggak ada. Lagian zaman dulu nggak ada namanya sesar. Pasti Dipaksa dari selangkangan. Udah macet semua, naik kamu Wati. Naik kamu, naik. Naik Wati, naik. Iya naik aja Wati. Kalau kamu Wati gelis, aku ranca. Oh. Selamat siang Andri. Shalom kakak, shalom abang host. Oh shalom. Ternyata Oten juga. Kirain si Wati yang naik. Pemakan kaki 4 kecuali kaki meja. Betul, dukunnya dari jin goreng. Iya, makanya orang tuh lahir dipukul pantatnya sama setan. Lanjut Bang Andri, mau bernarasi apa silakan. Bang Andri. Halo. Aman kakak, aman. Nggak ada. Iya Bang, saya boleh bertanya ya. Bagaimana pendapat Abang tentang Muhammad ini? Setelah saya jelaskan tadi. Silakan. Gue baru ini kak, baru masuk. Hah? Oke. Adakah kebaikan Muhammad yang Abang ketahui sebagai orang Kristen yang Abang, kan orang Kristen tuh orangnya pengen tahu, belajar. Ada nggak
abang ketahui gitu. Apa aja yang abang ketahui tentang Muhammad gitu aja. Lanjut. Ya, kita cuman ketahui Kak, ya Nabi Muhammad itu adalah buta huruf kan begitu. Nah, jadi wajar. Jadi wajar kalau umat-umatnya itu kita bilang semua buta huruf, karena kan apa ceritanya kalau dibilang Muhammad itu buta huruf, udah otomatis umatnya juga buta huruf begitu Kakak ya. Jadi kalau merasa cerdas mereka, ternyata mereka itu dihantui dengan kata-kata memang nyata di situ tertulis di dalam Al-Quran mereka Muhammad itu buta huruf. Jadi kalau mereka merasa cerdas, aslinya mereka itu O2N begitu Kakak. On gitu. Iya betul. Kirain tadi Ya kalau O2. Kristen makan anjing dan babi, ya sama juga mereka sama aja anjing dan babi. Iya kan? Waduh, ini kok nggak ada. Ada aja naik-naik, nggak ada ucapkan salam. Memang itulah ya gambaran Islam kayak Wati. Cuma typing, ku bisukan typinganmu, naik kau. Ayo. Nih aja kamu Wati. Kalau kamu perempuan, lawan muslim di perempuan di sini. Iya. Ya. Di sini ada. Kau tinggal pilih. Wanita Kristen ada 2 di sini. Saya atau Bunda Aisyah.